Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku ini. Sebelumnya aku ingin berterima kasih dulu bagi teman-teman semua yang udah mampir ke channel ini. Aku berharap dengan ada channel ini bisa membantu kita semua untuk lebih sadar akan pentingnya financial literacy. Semoga video ini bermanfaat, please enjoy the video. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai apa sih teman-teman? Pada hari ini aku akan membahas mengenai prinsip manajemen keuangan ala Lee Ka-shing, teman-teman. Nah, jadi seperti yang kita ketahui teman-teman, setiap orang di dunia ini pasti memiliki metode manajemen keuangannya sendiri. Karena setiap orang, keuangannya pasti dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Mulai dari berapa banyak penghasilannya, berapa banyak pengeluarannya, tanggungannya apa aja. Bisa kita lihat di luar sana kan setiap orang memiliki pengeluaran yang berbeda-beda. Ada yang harus menanggung, misalnya mereka harus menanggung orang tuanya, karena orang tuanya udah tidak berpenghasilan. Ada juga yang harus menyekolahkan adik-adiknya. Ada yang masih single, hanya perlu membiayai dirinya sendiri. Ada juga orang yang misalnya sudah berkeluarga, sehingga harus membiayai seluruh anggota keluarganya. Jadi setiap orang pasti memiliki pengeluaran dan pemasukan yang berbeda-beda. Maka tentunya manajemen keuangan mereka juga berbeda-beda teman-teman. Tapi di video kali ini aku ingin membahas tentang bagaimana prinsip manajemen keuangan menurut Lee Ka-shing teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu siapa itu Lee Ka-shing, Lee Ka-shing adalah salah satu investor yang paling sukses juga di dunia, teman-teman. Seperti kita ketahui, Lee Ka-shing adalah seorang yang berasal dari Hong Kong. Beliau adalah seorang pengusaha sekaligus investor, dan beliau juga merupakan orang yang terkaya di Hong Kong, teman-teman. Kalau misalnya kita cari di Google, net worth-nya itu sampai 30 billion dolar, teman-teman. No matter how much you earn, you have to divide it into 5 part proportionately. Ya, beliau berkata bahwa tak peduli seberapa banyak penghasilan kita harus membaginya secara proporsional ke dalam 5 pos-pos ini, teman-teman. Nah, bagaimana sih pos-pos menurut seorang Lee Ka-shing? Nah, yang pertama adalah biaya hidup, teman-teman. Ya, seperti yang kita ketahui, kalau misalnya kita mau melangsungkan kehidupan, pasti ada biayanya. Semuanya pasti nggak gratis ya, teman-teman. Biaya hidup ini ya termasuk biaya hidup seperti papan, sandang, pangan, pakaian kita, baju kita, kemudian tempat tinggal kita, dan kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan untuk melangsungkan kehidupan ini. Setiap orang pasti memiliki pengeluaran yang satu ini, teman-teman. Jadi menurut Lee Ka-shing, kita harus menggunakan uang kita sebanyak 30% untuk di pos yang satu ini, yaitu pos biaya hidup. Berikutnya ini adalah 20%, yaitu networking. Nah, ini benar-benar yang sangat unik dari seorang Lee Ka-shing, teman-teman. Jadi beliau sendiri menyarankan agar kita menggunakan 20% dari penghasilan kita digunakan untuk networking. Apa sih yang dimaksud dengan networking ini? Beliau menyarankan kita agar kita melakukan networking dengan cara kita mentraktir orang yang jauh lebih bijak dari kita, lebih sukses dari kita, lebih hebat dari kita, lebih pintar dari kita. Jadi kita traktir mereka, kemudian kita menjalin koneksi dengan mereka, kita belajar dari mereka, teman-teman. Ini adalah salah satu saran yang sangat unik, karena ini nggak pernah disarankan oleh orang-orang lain, teman-teman. Tapi seorang Lee Ka-shing menyarankan kita untuk melakukan hal ini, yaitu networking. Karena sebenarnya kita adalah rata-rata dari teman terdekat kita, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bergaulnya sama siapa, itu akan menentukan kita arahnya bakal kemana nanti. Kalau misalnya contoh kita bergaulnya sama semua pengusaha-pengusaha sukses yang ambisius, otomatis nanti kita bakal jadi orang yang seperti itu juga. Sedangkan kalau kita bergaul sama orang-orang yang kurang baik kebiasaannya, maka kita juga akan terbawa ke arah yang sana. Jadi makanya kita sangat perlu bijak untuk menentukan lingkungan pergaulan kita, seperti yang disarankan oleh seorang Lee Ka-shing ini, yaitu kita melakukan networking dengan menggunakan 20% dari income kita, dengan cara mentraktir orang yang lebih hebat dari kita, menjalin hubungan dengan mereka. Berikutnya, seorang Lee Ka-shing menyarankan kita agar menggunakan 15% dari penghasilan kita digunakan untuk edukasi, teman-teman. Jadi apa yang dimaksud dengan edukasi? Maksudnya seperti kita membeli kelas, atau kita ikut kursus, kita beli buku, atau kita ikut seminar, nonton-nontonan yang positif, apapun itu yang bisa mengarahkan kita ke arah yang lebih baik, teman-teman. Atau yang bisa meningkatkan ilmu kita. Artinya kita menginvestasikan ilmu ke diri kita sendiri. Jadi seperti kata Warren Buffett ya, teman-teman. Warren Buffett ini juga pernah berkata bahwa the best investment you can make is investment in yourself. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton video aku yang sebelumnya, teman-teman bisa coba nonton video aku yang sebelumnya. Di sana aku membahas tentang prinsip-prinsip yang dimiliki oleh
Warren Buffett, teman-teman. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan edukasi, teman-teman? Karena dengan melakukan edukasi, ini sama aja kita menginvestasikan atau berinvestasi di diri kita sendiri, teman-teman. Semakin kita berinvestasi di diri kita sendiri akan semakin tinggi value-nya, teman-teman. Kalau misalnya value kita udah naik, otomatis kita bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi. Maka dari itu, edukasi ini merupakan salah satu yang penting juga. Makanya seorang Lee Ka-shing juga menyarankan kita menggunakan 15% dari uang kita digunakan untuk kepentingan edukasi ini. Aku pribadi juga kadang aku beli buku, aku baca buku. Tapi belajar juga nggak cuma dari buku, teman-teman. Karena di zaman sekarang ini teknologi udah sangat canggih, kita bisa aja belajar tinggal buka YouTube atau tinggal buka internet. Semua informasi udah ada di sana. Tinggal kita mau nyari atau enggak, teman-teman. Berikutnya ini ada liburan, teman-teman. Jadi seorang Lee Ka-shing juga menyarankan kita membagi ke satu pos yang namanya liburan. Lee Ka-shing sendiri menyarankan kita agar menggunakan 10% dari penghasilan kita digunakan untuk liburan, teman-teman. Karena kalau misalnya kita sudah bekerja keras, nanti pasti kita juga pernah mengalami yang namanya penat atau apa. Jadi kita perlu juga melakukan self reward. Self reward ini menggunakan 10% dari penghasilan kita. Baik itu misalnya mau liburan atau misalnya kita mau membeli sesuatu yang kita suka, itu tergantung ke keputusan teman-teman masing-masing. Aku sendiri juga kadang melakukan self reward, tapi aku sangat jarang melakukan hal ini, teman-teman. Aku biasanya menggunakan sangat kecil dari porsi uangku digunakan untuk self reward ini. Karena bagi aku yang membahagiakan untukku adalah untuk menginvestasikan uang dan mendapatkan uang dari hasil investasiku. Aku memiliki kebahagiaan di sana, teman-teman. Nah, berikutnya ini adalah pos yang terakhir, pos yang kelima, yaitu investment, teman-teman, atau investasi. Jadi seorang Lee Ka-shing juga menyarankan kita agar menaruh 25% dari penghasilan kita ditaruh ke yang namanya porsi investasi ini. Porsi ini merupakan porsi yang sangat penting ya, teman-teman, karena investasi itu merupakan sesuatu yang udah sering kita bahas di channel ini, teman-teman. Di video-video aku sebelumnya yang bahas banyak tentang personal finance, investasi, pasti kita udah tahu kalau investasi itu merupakan sesuatu yang penting. Bagi aku juga prioritas utamaku saat ini adalah di investasi ini, teman-teman. Karena aku senang banget bisa menghasilkan uang dari uang-uangku. Nah, jadi demikian, teman-teman, cara pengelolaan uang atau manajemen keuangan ala Lee Ka-shing. Namun pesan dari video ini adalah kita sendiri pastinya harus menentukan cara pengelolaan uang yang cocok untuk kita dan terbaik untuk kita, teman-teman. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa setiap orang pasti memiliki cara pengelolaan uangnya sendiri, memiliki spending habitnya sendiri. Jadi kita tinggal perlu menyesuaikan mana yang terbaik buat kita. Kalau saranku pribadi adalah kita mengutamakan yang namanya investasi atau memperbesar porsi yang bisa kita investasikan, teman-teman. Karena kalau misalnya aset kita udah jadi, nanti kita mau ngapain pun udah gampang, teman-teman. Karena uang kita udah bekerja menghasilkan uang lagi untuk kita. Tapi itu semua disesuaikan dengan keuangan teman-teman masing-masing. Jadi demikian video pada kali ini. Semoga video pada kali ini bisa memberikan insight-insight baru buat kita semua. Teman-teman boleh juga nih share tentang bagaimana sih pengelolaan uang yang kamu lakukan. Berapa banyak yang kamu investasikan, berapa banyak yang kamu tabung, kamu gunakan untuk apa aja uangmu. Teman-teman bisa sharing di kolom komentar. Di sana kita bisa saling bertukar pendapat nanti, teman-teman. Nah, jadi demikian video pada kali ini. Aku udah mencantumkan link sosial media aku di sebelah sini. Teman-teman bisa add. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa like video ini. Kalau misalnya teman-teman merasa nggak bermanfaat, teman-teman bisa dislike. Kemudian teman-teman juga bisa share video ini ke lebih banyak orang lagi, supaya lebih banyak orang yang bisa terbantu dengan adanya video ini. Dan semoga channel ini bisa meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kami mohon bantuan teman-teman untuk subscribe dan like video ini agar bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Setiap dukungan dari teman-teman sekalian akan sangat berarti buat kami. Selamat menikmati konten dari kami. Semoga bermanfaat.